Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, berkah dalam. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, khususnya dalam bacaan pertama, para rasul mengajak kita semua untuk belajar dari semangat hidup jemaat perdana. Para rasul mengajak kita untuk belajar akan semangat kasih dan hidup berbagi yang ditampilkan melalui cara hidup jemaat perdana. Semangat berbagi kasih tersebut kiranya merupakan perwujudan dari ajaran kasih yang sudah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kini oleh para rasul diteruskan dan diwujudkan oleh jemaat perdana. Sabda Tuhan yang mewarnai pekan ini menunjukkan semangat hidup dari para rasul dan terkhusus dari jemaat perdana setelah pengalaman Paskah. Yesus memang sudah bangkit dan tidak bersama-sama dengan para rasul. Kendati demikian, Yesus kembali kepada Allah, tetapi keberadaannya dalam roh justru terasa lebih kuat. Dalam hal inilah para rasul dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa. Mereka menjadi terjun, ambyuk, ajur-ajer dalam kenyataan hidup masyarakat yang saat itu dalam kekacauan, banyak pertentangan mengenai kisah kebangkitan Kristus. Saat-saat seperti itulah menjadi kesempatan emas bagi para rasul untuk bersaksi dan tidak dipungkiri bahwa banyak orang menjadi percaya akan kesaksian dan pewartaan para rasul. Saudara-saudara yang terkasih, melihat situasi hidup kita saat ini memang terasa tidak nyaman. Beberapa sisi kehidupan kita bisa dikatakan dalam kekacauan. Meskipun demikian, ada berkat di balik situasi ini. Salah satunya adalah kita dapat lebih merasakan kedekatan dan keakraban bersama keluarga kita. Tentunya seperti para rasul yang tampil untuk bersaksi. Kesaksian para rasul pertama-tama ditambahkan melalui kehidupan mereka, yakni kesatuan, sehati dan sejiwa dalam roh Tuhan. Hal yang senada terjadi pada saat-saat ini, di mana merebahnya atau meluasnya wabah virus corona membuat kita semua, masing-masing dari kita, semakin menyadari akan pentingnya sebuah nilai kebersamaan, persatuan, perdamaian dalam keluarga kita masing-masing. Hidup kita sebagai manusia memang dipenuhi dengan berbagai macam situasi yang tidak bisa dipastikan. Hari ini dan hari esok belum tentu akan selalu sama. Semua situasi ataupun kejadian datang dan pergi di luar dugaan kita. Akan tetapi dalam hal ini, hanya Allah yang tahu. Yesus hari ini menegaskan kita bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yakni Anak Manusia. Dalam kenyataannya, memang tidak mudah berbicara mengenai kehidupan kekal setelah kematian nanti. Tetapi bagi kita semua, mengimani bahwa pada akhirnya nanti masing-masing dari kita akan sampai pada situasi tersebut. Manusia akan mengalami berbagai macam proses di mana kita akan selalu mengalami proses pembaruan diri. Kita akan mengalami proses kelahiran baik yang bersifat secara biologis maupun kelahiran secara spiritual. Itulah kehidupan kita, kehidupan peziaran hidup kita, atau kehidupan rohani kita. Belajar dari kisah para rasul dan jemaat perdana hari ini, kita diajak dan belajar untuk meneladani hidup mereka. Mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki, kekayaan cinta kasih, harta milik dalam waktu untuk bersama, mendengarkan orang lain, hadir secara dekat bersama dengan keluarga masing-masing. Ini dapat kita wujudkan dalam situasi macam ini. Yesus mengajarkan kita untuk membangun hidup rohani yang lebih baik. Secara konkret, semangat sehati dan sejiwa terhadap sesama merupakan hal yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini. Ini bisa kita lakukan dengan hidup bersolider, mendoakan orang lain, dan tetap membangun semangat kemuritan demi semakin meluasnya kerajaan Allah di masyarakat kita. Kita percayalah akan penyelenggaraan Tuhan, bahwa Tuhan akan menambah rahmat dan berkat-Nya bagi kita semua. Tuhan akan senantiasa memberkati usaha dan niat baik kita. Berkah dalam.